Shalom, selamat pagi. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh merayakan Jumat Agung, di mana Tuhan telah mengasihi kita lewat kematian di kayu salib. Oleh sebab itu, saya dengan hormat saya mengundang Bapak Ibu, kita berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan di Jumat Agung ini Bapa. Tuhan, betapa kasih-Mu Tuhan. Oh Tuhan yang telah berkorban bagi kami ya Tuhan. Kami boleh mengingatnya dan kami boleh tetap mengasihi Engkau ya Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami serahkan ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan akhirnya, biarlah kiranya Roh Kudus membimbing, menuntun dan mengurapinya. Biarlah kehadiran-Mu Tuhan ada di setiap ruangan ini Bapa. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu Bapa dan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Sehingga ibadah ini memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur berterima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bersama dengan syukur kita pada pagi hari ini, kita ingat akan kasih dan karya salib Kristus Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan buat kasih yang begitu besar bagi setiap kami. Dan bila hari ini kami ada, itu semua hanya karena kasih setiamu, kebaikan, pengorbanan Tuhan bagi setiap kami. Bersama kami sembah Engkau Tuhan. Naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan yang saat ini melawat setiap kami. Kuasa kasih-Mu mengalir Tuhan bagi setiap kami hari ini. Kami memuji-Mu, kami bersyukur. Kami bersyukur, kami sembah Engkau Yesus. Bersama bermazmur bagi Tuhan, angkat suara puji namanya, sembah Tuhan. Naikkan syukur dan pujian kepadanya. Ini kami di hadapan-Mu, kami bersyukur. Hadirat-Mu Tuhan yang memulihkan setiap kami. Dalam hadirat-Mu kami terima kelepasan, kami terima kesembuhan, kami terima kekuatan yang baru Tuhan. Sukacita melimpah mengalir dalam hati kami. Kami sembah, kami sembah, oh, bermazmur bagi Tuhan, tinggikan namanya. Oh, kami menyembah, kami menyembah-Mu. Oh, Yesus, angkat suara puji namanya, angkat suara sembah Tuhan. Oh, nikmati hadirat Tuhan yang pagi ini melawat setiap kita. Tidak hanya hadir dan menjadi penonton di hadapan Tuhan, tapi saat kami mau Tuhan dengan segenap hati kami, kekuatan kami memuji menyembah Engkau Tuhan, menaikkan syukur di hadapan-Mu Yesus.
Inilah pujian kami, percaya kami, iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Meskipun kami tidak melihat, namun hati kami percaya kepada Tuhan. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, dan katakan meskipun ya Tuhan kami tak lihat mahkota duri-Mu Tuhan, namun hati kami percaya hanya pada-Mu Tuhan, penebus setiap kami. Meskipun tak kulihat lampu yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, oh, meskipun tak kulihat kuburnya yang namun kami percaya Tuhan, Engkau juru selamat setiap kami. Dan bersama kami katakan, Tuhan, ku yakin padamu. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Yakin padamu ya Tuhan, menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Yakin dengan syukur pujikan di hadapan Tuhan. Ku yakin Dia berkuasa, ku jadi milik-Mu. Dan katakan, Yesus Engkau juru selamat kami, Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku.
kami sama-sama datang Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Meminta pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kami. Ya Tuhan. Syukur. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib itu berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati, ku datang
terima kasih Tuhan. Mengenang karya salib-Mu Tuhan, kasih setiamu Tuhan yang tak batas Tuhan sudah Kau mengorbankan. Bapakku di tangan dan kakinya, mahkota duri di kepalanya, tombak yang ditikamkan di lambungnya, bukti kasih terbesar yang pernah ada. Bapakku di tangan dan kakinya, mahkota duri di kepalanya, tombak yang ditikamkan di lambungnya, bukti kasih terbesar yang pernah ada. Oleh darahnya aku disucikan, oleh bilurnya aku disembuhkan, penderitaannya biku kemuliaan, karya salibnya biku kehidupan. Lebih lagi kita katakan, Bapakku di tangan dan kakinya, mahkota duri di kepalanya, tombak yang ditikamkan di lambungnya, bukti kasih terbesar yang pernah ada. Bapakku di tangan dan kakinya, mahkota duri di kepalanya, tombak yang ditikamkan di lambungnya, bukti kasih terbesar yang pernah
percaya, kami imani Tuhan. Kuasa kasih-Mu yang begitu besar, terlalu besar Tuhan, menebus dosa-dosa setiap kami. Dan kami tidak mau Tuhan menyalahkan Engkau untuk yang kedua kalinya Tuhan. Ajar kami bahwa kami hidup bersyukur untuk pengorbanan-Mu, bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku kan selalu ingat cintanya, Dia berikan semuanya bagiku. Tak dapat ku balas kasih-Nya selain hidupku baginya. Ku kan selalu ingat. Ini pujian syukur kami kepada Engkau Tuhan. Komitmen kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan bahwa kami selalu hidup memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Mari bersama kita saat ini bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan Allah kita. Dan kita katakan salib-Mu ya Tuhan. Salibnya, amin. Salibnya. Kau dengar pujian kami saat ini Tuhan. Umat jemaat di tempat ini Tuhan, bersyukur di hadapan Kau Yesus Tuhan. Salibnya tak pernah ku lupa. Salib-Mu, Salibnya, salib-Mu, salibnya, tanda cinta-Mu. tanda cintanya pada kita. Salib-Mu Tuhan. Salibnya, Dan katakan, salibnya, tak pernah ku lupa ya Tuhan tak Yesus. pernah Oh, ku kan selalu ingat cintanya. Tuhan. Dia berikan semuanya bagiku. Tak dapat ku Tak dapat balas ku balas kasih-Mu yang begitu besar, selain hidupku baginya. Ku kan selalu ingat cinta-Mu. Dia berikan semuanya bagiku. Bagi setiap kita, Tak karena dapat ku kasih-Mu balas ya kasihnya. Tuhan. Selain hidup Lagi pujikan, bukan selalu ingat, bukan selalu ingat cintanya. Dia berikan semua, bahkan nyawa-Mu ya Tuhan. tak dapat ku balas kasihnya. Selain hidupku bagiku. Ku kan selalu ingat, bukan selalu ingat cintanya. Dia berikan semuanya bagiku. Tak dapat ku balas kasihnya. dan lebih lagi katakan, bukan selalu ingat kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Bukan selalu ingat cinta-Mu Tuhan. Oh,
harta yang tak ternilai ya Tuhan, tak tertandingi. Kasih-Mu Tuhan yang begitu besar. Yesus, Engkau, oh, karya terbesar, oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Kaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Yesus, 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 Engkau Engkau ku kasih, karya terbesar, karya terbesar. Amin. dalam hidup, Bersama bersyukur kepada Tuhan. pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku Serukan nama Yesus Tuhan. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, oh, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai Mari katakan. yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau. Sekali lagi katakan. Karya terbesar. Karya Terbesar. Mari bersyukur. Dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini, mengingat kembali, mensyukuri dengan penuh pengertian pengorbanan Yesus di kayu salib, menderita buat saudara dan saya, dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagum. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami memberi waktu yang berharga untuk kami beribadah, mengingat kembali, mensyukuri karya salib-Mu 2000 tahun lalu. Bagi kami orang berdosa yang tak mungkin selamat dengan berbagai macam cara, kecuali dengan cara Tuhan. Umat Tuhan yang beribadah pagi ini, baik di hall utama ini, di ruangan bayi, di ruangan ibadah anak, di mini hall, di gedung sebelah. Tuhan memberkati melawat kami semua dalam nama Yesus. Kami ibadah dalam kesatuan roh. Sekalipun kami berbeda ruang, Tuhan ada di mana kami menyembah. Tuhan ada di mana ketika kami menaikkan pujian bagi-Mu. Dan nanti ketika kami mendengar firman, melakukan perjamuan kudus, Roh Kudus lawat setiap kami. Jangan biar di antara kami kering Tuhan. Jangan biarkan di antara kami ada yang tidak mengalami Engkau, mengalami perjumpaan denganmu. Itu yang menjadi kerinduan kami, khususnya dalam ibadah Jumat Agung hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan. Sabda firman-Mu hidup dan berkuasa. Menolong kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Mari Tuhan berbicara buat kami mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat
pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya menyapa yang ada di mini hall di gedung sebelah. Ada yang di sana karena ruangan ini sudah tidak muat. Juga yang ada di ruangan ibadah anak di ruangan orange. Ruangan untuk ibu dan bayi juga di balkon di paling belakang. Shalom, selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Kita patut bersyukur dan jika kita bisa memberikan waktu untuk beribadah pagi ini, itu bukan kewajiban, itu bukan juga prestasi, tetapi itu justru pengorbanan yang harus kita lakukan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul kenosis. Apa itu kenosis? Kenosis itu artinya mengosongkan diri. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap dan disiksa. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius dan keempat Injil yang lainnya. Hingga Tuhan Yesus disalibkan serta menyerahkan nyawanya. Mati itu dilakukannya agar terjadi pertukaran. Terjadi pertukaran, katakan terjadi pertukaran. Pertanyaannya adalah pertukaran apa? Pertukaran posisi Bapak Ibu. Antara saya dan saudara dengan Tuhan. Yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan dia menggantikan posisi saudara dan saya. Saya dan saudara yang seharusnya dihukum. Dan lambang penghukuman itu adalah salib. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan. Tuntutan itu dikenakan kepada pribadi Yesus Kristus. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi pertukaran antara saya dan saudara yang harusnya dihukum dan disalib, tetapi Yesus melakukannya untuk kita, itulah yang disebut pertukaran. Mari kita membaca satu ayat. Bagaimana Tuhan Yesus itu dinyatakan sebagai orang berdosa, pribadi yang berdosa, yang seharusnya saya dan saudara yang dihukum. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24, demikian firman Allah. Ia sendiri, Yesus Kristus sendiri, memikul dosa kita di dalam tubuhnya, hidupnya, di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Ayat ini adalah ayat yang secara tegas mengatakan, adanya sebuah pertukaran antara saya dan saudara. Orang yang mati dalam dosa harusnya dihukum. Tetapi tidak dilakukan Allah bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Tapi dia memberikan jalan. Yesus yang menggantikannya. Itulah pertukaran. Perhatikan kalimat berikut ini. Bapak Ibu Saudara, pertukaran itu, sekali lagi saya ulangi. Pertukaran itu terjadi ketika saya dan saudara yang seharusnya disalib, tetapi Tuhan tidak lakukan, tidak tuntut kepada kita, itu dikenakan kepada Tuhan Yesus. Dengar baik-baik, pertukaran itu terjadi karena ada satu tindakan Allah di dalam Yesus Kristus Sang Putra. Tindakan apa? Tindakan itu namanya adalah kenosis. Pengosongan diri. Kalau Tuhan tidak melakukan kenosis, maka pertukaran itu tidak akan terjadi. Saya dan saudara tetap harus dihukum, cepat atau lambat. Tetapi karena ada kenosis yang menjadi judul khotbah pada ibadah Jumat Agung tahun ini, maka terjadi pertukaran antara saya dan saudara yang seharusnya dihukum, tidak dihukum, tetapi Yesus yang ditukarkan untuk ganti saya dan saudara. Mari kita pelajari lebih mendalam perihal kenosis ini Bapak Ibu sekalian. Sebagai judul khotbah pada Jumat Agung hari ini, tahun ini. Karena Jumat Agung cuma sekali.
Mari buka nats utama kita. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di gedung sebelah timur, di mini hall dan di ruangan ibadah anak. Kita tetap satu roh, kita beribadah dan mari kita sama-sama fokus kepada firman Tuhan sebelum kita mengikuti perjamuan kudus. Nats utama kita Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Demikian Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Tuhan Yesus? Ayat 6. Ini yang Tuhan pikirkan, ini yang Tuhan rasakan. Walaupun dalam rupa Allah. Kalau boleh saya tambahkan, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah, ayat 7 berkata, mengosongkan diri. Mengosongkan diri dalam bahasa aslinya dalam teks ayat ini ditulis dengan kata kenosis. Nanti kita akan pelajari lebih dalam. Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita akan pelajari hal yang pertama dalam rangkaian khotbah pada Jumat Agung ini. Kita akan pelajari arti kata kenosis. Bapak Ibu sekalian, kata kenosis itu berasal dari bahasa Yunani. Artinya mengosongkan. Persamaan katanya atau padanan katanya adalah dalam bahasa aslinya bukan kenosis, kenos atau keno. Tetapi secara teologi orang lebih suka menyebutnya kenosis. Kata kenosis itu sendiri Bapak Ibu bisa berarti kosong atau empty. Bisa juga berarti menjadi kosong, mengosongkan, make empty. Kata kenosis juga bisa berarti menghilangkan kekuatan, deprive of force. Kekuatannya dinetralkan, dinolkan. Kata kenosis juga bisa berarti useless, tidak berguna. Kata kenosis juga bisa berarti no effect, tidak berpengaruh apapun. Kata kenosis juga bisa berarti hilang efek atau hilang keadaan secara fisik, secara benda. Ya, kalau yang terakhir ini adalah kata benda, hilang dalam artian bendanya itu tidak terlihat. Inilah arti kenosis dalam epistemologinya, arti kata dasarnya secara filsafatnya. Ini artinya sangat luas, tetapi intinya satu, mengosongkan diri. Bapak Ibu sekalian, istilah kenosis itu dipakai atau digunakan Alkitab mengenai terjadinya pertukaran antara Yesus dengan manusia berdosa di kayu salib. Sekali lagi, tanpa kenosis, penyalipan tidak terjadi, pertukaran tidak terjadi, karya keselamatan tidak pernah terjadi. Dan kenosis itu berujung kepada penyalipan Yesus Kristus. Dan penyalipan ini Bapak Ibu harus dilakukan. Karena ini adalah bagian daripada tuntutan Allah. Bagian daripada meredakan murka Allah terhadap dosa dan terhadap manusia yang berdosa. Dan tuntutan Allah itu digenapkan karena Yesus mau melakukan kenosis dan Yesus mau melakukan pertukaran. Sehingga di kayu salib itulah disebut dialah juru selamat karena dia menebus dosa kita semuanya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ketika penyalipan Yesus itu terjadi, bukan hanya saya dan saudara diselamatkan. Bukan hanya karena terjadi sebuah pertukaran. Tetapi Alkitab berkata, terjadinya penghancuran terhadap pekerjaan iblis.
Sehingga iblis tidak lagi berkuasa atas hidup orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Katakan amin. Iblis tidak bisa lagi berkuasa. Jadi salah kalau ada orang yang mengaku Kristen, dia dirasuk setan. Salah besar. Karena tidak mungkin orang yang benar-benar lahir baru mengalami seperti itu. Dipengaruhi bisa pikirannya, dipengaruhi bisa perasaannya. Lewat apa? Yang dia lihat, yang dia dengar. Dia bisa dipengaruhi. Tetapi dirasuk, dikuasai, tidak bisa. Jadi ketika terjadi pertukaran karena kenosis itu, maka bukan saja saya dan saudara menjadi umat tebusan, tetapi juga iblis dihancurkan. Penyalipan ini Bapak Ibu yang dikerjakan lewat satu pribadi yang namanya Yesus Kristus mau bertukar posisi dengan saya dan saudara sebagai orang berdosa, itu harus terjadi supaya apa? Ada pengampunan dosa. Supaya apa? Sepanjang zaman ketika Injil diberitakan akan terjadi banyak pertobatan. Pertobatan demi pertobatan akan terjadi. Karena berita Injil diberitakan. Karena terjadinya pertukaran. Karena ada kenosis yang Allah lakukan. Harusnya saya dan saudara. Harusnya 7 miliar orang lebih ini mati dalam dosanya. Tetapi tidak dikerjakan itu untuk membuat reda murka Allah. Tapi dikerjakan 2000 tahun lalu dan sampai Maranatha Tuhan datang. Orang yang mengalami pertukaran karena percaya Yesus. Dia beroleh pengampunan dosa. Bapak Ibu sekalian, pertukaran di kayu salib ini adalah sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana Yesus Sang Putra, oknum kedua dari Allah Tritunggal, dengarkan kalimat ini, menjadi sama secara tanda kutip, sempurna seperti manusia. Sempurna dalam hal apa? Sempurna dalam hal dia juga merasakan kelemahan manusia. Dia juga bisa marah, dia juga bisa lapar, dia juga bisa haus, dia juga bisa tidur, dan dia juga butuh istirahat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang lebih penting adalah ketika terjadi pertukaran antara manusia dan Yesus Kristus di kayu salib, maka ada satu konsep yang Alkitab katakan mengosongkan diri itu juga mengartikan adanya sebuah perubahan. Katakan perubahan. Perubahan apa? Perubahan pribadi Allah Tritunggal yang tidak menganggap kesamaan dengan Allah itu sebagai hak yang harus dipertahankan. Inilah yang disebut inkarnasi. Apa itu inkarnasi? Mari lanjutkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu, inkarnasi itu artinya yang pertama penjelmaan. Dari roh menjadi wujud makhluk fisik. Terutama dalam bentuk manusia. Inkarnasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sebuah perwujudan yang tak terlihat. Makhluk menjadi makhluk roh, menjadi makhluk fisik. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan inkarnasi menurut Alkitab, menurut teologi Kristen adalah peristiwa di mana Allah menggunakan, saya ulangi, inkarnasi menurut teologi Kristen adalah Allah mengenakan tubuh. Allah menggunakan fisik yang dalam bentuk manusia. Namanya adalah Yesus. Dan inkarnasi roh menjadi manusia. Roh menjadi wujud fisik yang terlihat, yang dapat disentuh. Itulah menggunakan bahasa yang tadi menjadi judul khotbah kita. Bukan saja artinya inkarnasi, tetapi juga mengosongkan diri, menanggalkan keilahiannya, yaitu kenosis. Yesus menanggalkan kekuasaannya, Yesus menanggalkan keilahiannya, mengambil natur, menjadi wujud manusia.
Ini dilakukan Yesus. Sekali lagi, supaya saya dan saudara paham, setiap kali kita ibadah Jumat Agung dan setelahnya, kita tidak lagi menjadi Kristen yang tidak menghargai korban Yesus di kayu salib. Sepanjang hari, sepanjang tahun kita bertumbuh karena kita mengerti mengapa Yesus harus mati untuk saya dan saudara. Kekasih Tuhan, kenosis bertujuan, pengosongan diri bertujuan supaya Yesus bisa jadi pengantara dan juru selamat yang sempurna bagi manusia, dan karya penebusannya dicatat dan ada jejak sejarahnya. Dalam perdebatan tentang inerensi Alkitab, Bapak Ibu sekalian, kebetulan ketika saya presentasi di kelas perkuliahan saya mendapat materi itu. Jadi saya bergembira, saya senang sekali ketika mendapat penjelasan yang lebih mendalam ketika terjadi perdebatan tentang ketidakpernahsalahan Alkitab. Alkitab itu nggak pernah salah, inerrance. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang Alkitab tidak pernah salah, itu artinya apa? Jika ada cerita atau ayat yang saya dan saudara tidak mengerti, itu bukan Alkitabnya yang salah. Kita yang belum mengerti. Ketika kita masuk dalam perdebatan tentang kemurnian Alkitab, ketidakpernahsalahan Alkitab, maka para teolog liberal mulai masuk dengan cara mengotak-atik ayat-ayat dalam Alkitab, terutama Yesus historis. Sejarahnya Yesus itu dicari-cari. Mereka berharap tidak ada jejak sejarah. Ternyata mereka gagal. Sebab dengan kenosis inilah terjadi bukan saja pertukaran, tetapi ada data sejarah bahwa Yesus sempurna menjadi juru selamat buat saya dan saudara. Katakan amin. Bapak Ibu sekalian, dengan kenosis ini, maka karya pendamaian, karya penyelamatan, karya penebusan yang dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus, maka bisa dikatakan sempurna, sudah selesai. Tetelestai, it is finished, sudah selesai. Tidak lagi perlu ada korban-korban lain untuk dapat selamat. Cukup datang dan terima siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi hari ini kita mengerti kenapa Yesus mati di kayu salib. Supaya terjadi pertukaran. Supaya terjadi pertukaran, maka Allah harus mengosongkan diri. Kenosis itu sendiri. Sehingga data sejarah dan fakta di alam roh sah. Anda dan saya boleh berkata, Yesus adalah Sang Penebus. Dia Juru Selamat, pengampun dosa kita. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. 1 tahun sekali lebih keras lagi. Dia adalah Juru Selamat dan penebus dosa kita. Karena itu sudah dikerjakannya dan jejak sejarah mencatatnya. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, respons atau tanggapan kita. Ketika setiap orang menyerahkan hidupnya kepada Allah, lalu membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pertukaran besar itu terjadi. Dengar baik-baik, kalimat ini penting yang baru saja saya ucapkan. Pertukaran itu tidak terjadi hanya 2000 tahun yang lalu, abad pertama, tahun ke-33 Masehi, ketika Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Tetapi itu terus terjadi. Dampaknya adalah continue, Bapak Ibu sekalian. Setiap orang yang percaya kepada Yesus di tahun 2024 mengalami karya kenosis, penyalipan inkarnasi Yesus 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu respons kita adalah apa? Respons kita adalah terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dialah yang membayar dosa kita, bukan agama Kristen. Karena dialah yang menebus dosa kita, bukan amal ibadah kita. Dialah yang menjadi pengganti tuntutan amarah murka Allah, bukan karena kita lebih saleh.
Aktiflah di kelompok sel Bapak Ibu. Bulan depan Anda akan belajar tentang bagaimana perbuatan baik itu tidak menyelamatkan, tetapi setelah diselamatkan harus tetap berbuat baik. Makanya Departemen Misi Gereja kita punya salah satu bidang adalah pelayanan masyarakat. Itu bentuk misi secara umum. Kita berbuat baik kepada sesama karena kita sudah mengalami keselamatan. Aktiflah di kelompok sel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Efesus 1 ayat 7. Mari kita buka. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jelas sekali ayat ini ya, di dalam Yesus lewat inkarnasi, lewat kenosis terjadi pertukaran, sehingga pertukaran itu juga bisa diikuti dalam jejak sejarah gereja maupun bangsa-bangsa dan sah sempurna. Tetelestai, it is finished. Tuhan adalah penebus dosa kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 12. Di dalam Yesus kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Bukan oleh kesalehan kita, bukan oleh nilai-nilai agama yang kita hidupi, bukan lewat tata cara, upacara, tuntutan agama, hari raya yang kita taati. No, Alkitab bilang itu semua baik, tetapi itu menjadi bagian dari rasa syukur. Bukan jalan untuk dapat pengampunan dosa. Jangan dibalik. Jadi kalau seorang ngasih persembahan, salah satunya mengembalikan persepuluhan, mendukung diakonia, membantu orang miskin, lalu memberikan pelayanan untuk misi. Itu bukan untuk dapat supaya kita tambah selamat. Tidak, kita sudah selamat. It is finished. Semua yang kita lakukan adalah rasa syukur kepada Tuhan. Jadi kalau rasa syukur itu nggak butuh timbal balik. Anda nggak boleh minta barter sama Tuhan. Tuhan, saya loh setiap bulan kembalikan perpuluhan. Mana berkatmu? Itu tidak ada kalimat seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah ucapan syukur. Itu adalah korban. Kalau kita memberikan persembahan untuk diakonia dan kita tahu gereja kita memperhatikan janda, yatim piatu, juga jemaat yang membutuhkan uang sekolah yang kita disupport oleh gereja. Itu bagian dari ucapan syukur kita. Bukan begini, Tuhan saya kan mendukung diakonia gereja. Ada beras gratis waktu COVID khususnya. Itu ucapan syukur. Itu bukan barter. Bapak Ibu sekalian, respons kita adalah terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan bahasa yang lebih umum, bertobatlah. Minggu lalu kita belajar metanoia. Bertobat itu setiap waktu, bukan setahun sekali. Apalagi waktu 15 tahun yang lalu ketika didoakan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya lanjutkan. Dasar ayat dari keharusan adanya respons manusia terhadap kasih Tuhan, terhadap kenosis, terhadap inkarnasi, terjadi pertukaran. Respons kita terhadap tindakan Allah itu diperkuat di dalam salah satu surat yang paling unik menurut teolog Perjanjian Lama. Surat itu namanya adalah surat Efesus. Selain surat yang hampir sama dengan Efesus adalah Kolose dan Roma. Surat-surat yang lainnya berisi verifikasi, berisi klarifikasi, berisi ajaran-ajaran yang mengembangkan ajaran dasar kekristenan. Tetapi ketika kita membaca Efesus, dibantu dengan surat Kolose, lalu dikonfirmasi dengan Roma, Anda akan semakin paham doktrin dasar tentang justifikasi atau justification, pembenaran oleh karena iman, save by faith. Bapak Ibu sekalian, surat Efesus. Surat Efesus ini dianggap surat yang unik.
Bapak Ibu. Ya. Karena lewat surat ini sebenarnya dalam sejarah teologi perjanjian baru, surat Efesus ini bukan surat yang ditujukan kepada jemaat di kota Efesus saja. Sebenarnya ini sejenis surat edaran Bapak Ibu. Yang diharapkan itu dibaca di semua kota di mana ada gereja pada zaman itu didirikan oleh Rasul Paulus khususnya. Paulus berharap surat ini dibacakan dan tujuannya apa? Tujuannya adalah satu, supaya orang-orang Kristen itu semakin bertumbuh imannya ketika membaca surat Efesus. Ini luar biasa. Anda boleh pelajari surat Efesus. Mulai malam ini nanti baca surat Efesus ulang. Kan ini surat yang unik Bapak Ibu. Ya. Lalu tujuan yang kedua adalah supaya saya dan saudara mengerti kasih karunia Tuhan itu seperti apa. Itu ada dalam surat Efesus. Dan ini adalah ayat mendasar tentang pentingnya orang Kristen dan setiap orang yang mendengar Injil memberikan respons. Minggu lalu saya sudah uraikan sedikit tentang pembahasan tentang kolegium, tentang pembicaraan percakapan teologis, tentang pembenaran. Ada yang berkata pembenaran itu terjadi internal, diinfuskan. Ada yang berkata pembenaran itu terjadi eksternal, diimputasikan. Ada yang berkata pembenaran itu adalah sinergisme, bekerja sama antara Allah dan manusia. Tetapi ada berkata pembenaran itu monergisme, hanya karena keputusan Allah. Saya sudah jelaskan itu dalam khotbah minggu lalu. Saudara putar lagi YouTube kita supaya kita ngerti. Dan surat Efesus ini adalah salah satu suratnya yang menegaskan kita harus memberikan respons. Mari kita perhatikan hal-hal berikut ini yang terkait dengan perlunya respons kita terhadap kenosis, pengosongan diri yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, hal yang terkait dengan kenosis, tentang hal yang berhubungan dengan pengosongan diri, terjadi pertukaran, maka yang pertama kita harus paham bahwa keselamatan yang terjadi ketika terjadi pertukaran di kayu salib itu adalah keselamatan yang sudah direncanakan. Jadi ini bukan reaktif, ini bukan kekalutan ilahi, ya, ini bukan panik, tetapi sudah didesain, sudah dipikirkan, sudah dipertimbangkan. Ada seorang dosen bercerita, saudara saya ibaratkan begini loh. Ketika Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus menciptakan manusia, lalu akan menaruh mereka di Taman Eden yang sudah disiapkan lebih dulu. Lalu salah satu oknum Allah Tritunggal bercakap-cakap, bagaimana kalau manusia ini nanti memberontak kepada kita? Lalu terjadi perbincangan. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 1 dan 2, maka saudara menemukan konsep Tritunggal di situ. Marilah kita menciptakan, ya. Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya udah berkali-kali ulangi. Allah Bapa bukan Allah Anak, bukan Allah Roh Kudus. Allah Anak bukan Allah Bapa, bukan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bukan Allah Anak, bukan Allah Bapa. Tritunggal. Nah, ketika penciptaan itu terjadi, dosen kami bercerita begini. Kalau nanti manusia yang kita ciptakan ini melawan kita, memberontak kita, apa yang harus kita lakukan? Kita keluarkan mereka dari Taman Eden. Loh, berarti mereka menderita. Ya. Lalu bagaimana caranya supaya mereka jangan terus menderita? Gampang. Salah satu dari antara kita turun ke dunia. Untuk apa? Jadi juru selamat. Lalu diputuskan. Oke, kalau nanti manusia berdosa, tidak mungkin selamat. Maka yang datang ke dunia adalah Allah Putra, Tuhan Yesus Kristus. Jangan dicari ayatnya, ini sebuah cerita saja. Bapak Ibu sekalian, itu sudah di planning, sudah direncanakan. Jadi kalau saudara hari ini berkata saya umat tebusan, saya ingat karya salib Kristus 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu, itu bukan 2000 tahun lalu, itu bertahun-tahun, ratusan ribuan tahun lamanya sudah di planning, direncanakan Tuhan. Bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Mari tepuk tangan untuk Tuhan kita. Baca Efesus 1 ayat yang ketiga. Dan ayat yang keempat. Demikian firman Allah. Terpujilah
Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Di dalam Yesus Kristus Allah Tritunggal telah menetapkan untuk memilih sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ketika Anda belajar teologi, Anda akan ketemu perbincangan yang ingin menyalahkan kitab Kejadian. Dengan teori-teori Kopernikus dan Galileo dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab tetap ignorance, tidak pernah salah. Tuhan merencanakan keselamatan saudara dan saya sebelum dunia diciptakan. Loh, sebelum dunia diciptakan kan belum ada manusia. Ya, saudara mesti mengerti ayat itu konteksnya apa, dalam budaya apa, dalam paham apa dituliskan. Filsafat latar belakang si penulisnya seperti apa. Jadi saudara tidak usah khawatir, Alkitab tidak pernah salah, kita yang belum mengerti. Jadi keselamatan itu sudah direncanakan Bapak Ibu jauh hari, ribuan tahun sudah. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada orang berdosa nggak bisa selamat dan memang tidak mungkin selamat, maka harus ada yang melakukan kenosis, harus ada yang melakukan pengosongan diri, harus ada melakukan inkarnasi. Supaya apa? Manusia yang tidak mungkin datang kepada Allah itu bisa datang kepada Allah lewat satu pribadi, Yesus Kristus. Hal kedua yang terkait dengan kenosis adalah dari kesalahan kepada pengampunan. Saya dan saudara ini salah, sudah salah. Salah dalam versi mendapat kesalahan warisan dari keturunan kita yang di atas maupun kesalahan kita sendiri. Jadi kita dengan cara apa bisa mendapat pengampunan? Tidak ada cara. Mari lihat Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7 bilang begini, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan. Hanya di dalam Yesus kita mendapat penebusan. Sebab Yesus setelah menumpahkan darahnya, merelakan darahnya tertumpah untuk saya dan saudara. Yaitu supaya kita mendapat pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Tuhan tidak lagi menuntut saudara dan saya untuk masuk neraka. Tuhan tidak lagi menuntut saudara dan saya untuk berbuat baik supaya selamat. Sebab itu nothing impossible. Tidak mungkin. Harus ada cara lain. Cara lain adalah Yesus harus kenosis. Dia harus kosongkan dirinya. Supaya dia bisa menjadi juru selamat sempurna. Menjadi seperti manusia, tetapi dia tidak berdosa. Karena dia adalah Allah 100%, Allah ilahi. Saya dan saudara dimasukkan menjadi keluarga kerajaan Allah. Kita bukan lagi orang jauh. Lalu Paulus bilang begini, di dalam Kristus tidak lagi Yahudi, bukan Yahudi. Tidak lagi Yunani, tidak ada. Tapi kita adalah keluarga Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, lewat kenosis, saya dan saudara tidak lagi disalahkan, tapi disebut orang benar. Sehingga saudara tahu sejarahnya ya, kalau saudara disapa, Bapak Ibu saudara adalah orang benar. Tahu ya kronologisnya itu seperti apa, sehingga kita disebut orang benar. Tahu ya kalau saudara disebut anak-anak Allah, saudara tahu sekarang ya kronologisnya apa? Karena ada kenosis, karena inkarnasi, karena terjadi pertukaran. Maka saya dan saudara bukan saja Bapak Ibu sekalian mengerti keselamatan itu sudah direncanakan ribuan tahun yang lalu. Yang kedua yang berkaitan dengan kenosis adalah saya dan saudara tidak akan pernah lagi disalahkan. Karena pengampunan Yesus Kristus itu. Saya masuk pada bagian penutup. Bapak Ibu sekalian, kenosis. Agar terjadi pertukaran antara Yesus dan manusia berdosa, di antaranya adalah saya.
Maka menurut Matius pasal 26 dan Matius pasal 27, beberapa situasi dan kondisi itu dimunculkan di pasal ini terkait dengan karya penebusan Yesus seperti di Jumat Agung yang kita peringati ini. Yang pertama, pada bagian terakhir ini saya mau bilang begini. Yesus disalibkan karena rencana jahat. Anda baca di rumah nanti ya, catat capture saja. Matius 26 ayat 1 sampai dengan 5. Itu para mahkamah agama merencanakan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Lalu mereka bilang gini, tetapi ya jangan menjelang Paskah supaya enggak terjadi keributan. Jadi penangkapan Tuhan Yesus itu adalah Bapak Ibu sekalian berasal dari rencana jahat. Yang kedua, menurut Matius 26 dan 27, Yesus disalibkan itu untuk menggenapi tuntutan Allah atas manusia. Manusia sudah berbuat dosa kan, harusnya dituntut, dihukum. Tapi Tuhan tahu bakal mati, binasa semua kita ini. Maka karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia tidak membinasakan kita. Dia harus cari sebuah pengganti, pribadi pengganti. Itu yang ditulis dalam Matius 26 ayat 56. Nanti sekali lagi Bapak Ibu, telaah di rumah kita masing-masing. Lalu yang ketiga, berkaitan dengan kenosis menurut Matius 26 dan ayat 27. Menurut Matius 26 ayat 27, karya keselamatan Yesus itu adalah Yesus disalibkan tanpa ada kesalahan. Pilatus bilang begini, salahnya apa orang ini? Lalu rakyat bilang, salibkan dia, salibkan dia. Lalu istrinya Pilatus bisikin, sayang, semalam gua mimpi, mimpinya menyiksa banget. Ini orang benar, kamu jangan ikut-ikut. Lalu Pilatus cuci tangan. Anda ingat cerita itu? Anda ingat cerita itu? Ya. 3 atau 4 hari lalu saya ingin mengupas Matius 26 ayat 27 saja. Saya mau eksposisi buat saudara hari ini. Tetapi ketika saya mulai menemukan 15 poin di dalamnya dan itu pun belum selesai. Lalu saya berpikir, Tuhan khotbahnya berapa jam ini? Kalau 15 poin aja belum selesai. Saya membaca Matius 26 dan 27. Dalam hati saya, oke Tuhan, dengar lagi Tuhan. Tuhan mau apa sih? Tuhan kasih saya ini tentang kenosis ini buat saudara. Next time kita akan bedah ya Matius 26, 27. Ada lebih daripada 20 poin di dalamnya yang berkaitan dengan karya penyaliban Yesus. Tapi ini saja cukup icip-icip Bapak Ibu. Bilang kiri kanan icip-icip. Ya, ini welcome drink. Ini bukan dinner Bapak Ibu ya. Nanti dinner di kerajaan sorga sana. Jadi Yesus disalibkan tanpa ada kesalahan. Lalu yang keempat, Yesus disalibkan. Ini yang paling keji Bapak Ibu. Tukar dengan penjahat yang terkenal sangat jahat menurut Matius 27 ayat 16 dan ayat 20 serta ayat 21. Jadi Yesus yang gak bersalah, yang bukan penjahat, yang guru, rabi, penyembuh, penolong orang, pembela orang yang diperlakukan gak adil, malah disalibkan. Ditukar dengan kebiasaan menukar tahanan atau tawanan. Mbok ya ditukar sama orang yang sudah mau bebas begitu ya. Mbok ya ditukar sama orang yang salahnya cuman nginjak semut gitu ya. Ini enggak, ini ditukar dengan yang terkenal jahatnya. Ini kan pelecehan luar biasa. Tetapi makna teologisnya benar. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Ini enggak kebetulan. Kenapa Yesus ditukar dengan penjahat yang terkenal paling jahat? Supaya Anda ngerti memang dosa kita sebesar penjahat itu. Harus seimbang dengan pribadi yang sama sekali tidak pernah ada salahnya. Anda bisa bersyukur untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan Suara Gembala hari ini, saya sudah kirim tadi kurang lebih 7:4 pagi. Kepada bapak-bapak dan ibu nanti akan kirim kepada para wanita. Dengarkan ulang tentang makna Jumat Agung. Adakah rasa membutuhkan penebus? Yang intinya dalam Suara Gembala yang saya share pagi ini untuk saudara dan saya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari teduhkan hati.
Tenangkan hati, kita akan nyanyikan lagu Karena Salibmu Ku Hidup. Perjamuan kudus kita lakukan nanti setelah Anda mendapat perenungan yang lebih dalam. Karena salibmu ku hidup. Naikkan pujian ini. Karena salibmu Ya, ku menang. Engkau yang berkuasa. Engkau yang Mari datang kepada Tuhan dalam ibadah Jumat Agung. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang ada di mini hall, yang ada di ruangan orange, ruang ibadah anak, di ruangan bayi dan ibu, di balkon maupun di lantai 1 ini. Mari datang kepada Tuhan. Tidak cukup mengaku Kristen, tetapi pastikan engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Shekaralabanas, Shedaramantakaya. Let the Holy Spirit bicara di hati kami, ya Roh Kudus. Speak in our heart, oh Holy Spirit. Lagi katakan, oh karena salibmu. Katakan, menjadi sebuah pengakuan kita. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk bagian berdiri di tempat saudara. Sementara jemaat menyanyikan lagu ini, saya akan berdoa minta berkat Tuhan untuk roti dan air anggur yang akan dibagikan, supaya kita semua beroleh berkat sempurna, utuh yang telah Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, sambil menunggu perjamuan kudus akan dibagikan, saudara nyanyikan lagu ini berkali-kali. Dan sangat baik kalau Anda juga bergumam, mari Roh Kudus, let the Holy Spirit jamah hatiku, baharui hidupku. Lagi katakan, karena salibmu ku hidup. Kita berdoa dulu, jangan dibagikan. Kita berdoa dulu. Ya, pelayan perjamuan suci standby di tempatnya. Kita akan berdoa minta berkat Tuhan. Kuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari tundukkan kepala. Para pelayan perjamuan kudus juga yang memegang cawan berisi roti dan air anggur. Shekamaya tukiarapakaya shedaralabatakama. Hamba minta berkat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roti dan air anggur ini dikuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan hadir saat kami beribadah. Kami percaya Tuhan ada di sini ketika nanti kami bersama-sama makan roti, minum air anggur perjamuan kudus. Hamba mohon berkat-Mu Tuhan, seperti Engkau janjikan, kami beroleh persekutuan. Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Bahkan Engkau berkata oleh bilur-bilur, Yesus kami sembuh. Mari Roh Kudus, teguhkan hati kami ketika sebentar kami akan ambil cawan berisi air anggur. Dan mengambil roti memegang dengan rasa syukur, dengan rasa cinta. Kami akan lakukan nanti bersama-sama dengan penuh rasa syukur hormat kepada Tuhan. Terimalah berkat atas perjamuan kudus yang kita akan ambil dan terima pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan dibagikan, nyanyikan lagu ini. Karena salibmu. Terima dengan rasa syukur. Pegang dulu Bapak Ibu. Nanti kita akan sama-sama makan roti, minum air anggur perjamuan kudus. Pastikan di mini hall, di ruangan ibu dan anak,
di ruangan ibadah anak di gedung sebelah, mereka juga terlayani. Kita semua dalam satu kesatuan, kita beribadah dengan segenap hati kita, bersyukur kepada Tuhan. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Mari alunkan lagu ini. Karena salib-Mu ku hidup. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sudahkah Bapak Ibu semua di berbagai ruangan telah menerima perjamuan kudus? Baik, di mini hall, di ruangan orange, Anda tetap duduk, saya belum suruh berdiri. Tetap duduk, renungkan firman yang tadi kita dengar. Dan saudara fokus ke depan, lihat video lagu Via Dolorosa. Setelah ini kita akan berdiri. Saya akan minta saudara nanti. Kita saksikan dulu, lihat ke depan, boleh memejamkan mata kalau saudara sudah tahu lagu ini. Boleh saudara melihat fokus, merenungkan Kristus mati buat saya dan saudara. Setelah ini selesai, baru kita akan perjamuan kudus. Sepanjang Via Dolorosa di siang yang membara, berdesakan rakyat mengiringinya. Di antara olokan dipikunya salib ke Golgota. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang letih, tanpa ampun cambuk pedih menderanya. Namun langkahnya pasti menabak jalan kematiannya. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang letih, tanpa ampun cambuk pedih menderanya. Namun langkahnya pasti menapak jalan kematiannya.
Ada seorang hamba Tuhan yang dikenal di sebuah kota besar. Jemaatnya bertumbuh. Jumlah jemaat banyak dia gembalakan. Suatu hari dia terserang penyakit jantung. Lalu dia koma. Dan singkat cerita, dia tidak mati. Setelah dia sehat kembali, dia berkata di depan jemaat yang digembalakan, kala itu saya tahu hamba Tuhan ini, jemaatnya besar, terkenal, dikagumi. Dia berkata, Bapak Ibu Saudara, ketika saya terkena serangan jantung, saya berada di dalam alam bayang-bayang maut. Dan saat itu Tuhan bicara kepada saya, belum waktunya kamu meninggal, sebab kamu adalah pendeta yang belum bertobat. Kembali ke dunia, bertobat. Dan itu dia ceritakan Bapak Ibu ke jemaat. Bahwa selama ini dia adalah hamba Tuhan, gembala yang belum bertobat. Dan Tuhan sayang. Kalau Tuhan ambil langsung, pasti dia masuk dalam neraka. Saya bercerita tentang hamba Tuhan bukan untuk memblow up, untuk menjelekkan dan menjadikan kisah ini blunder. Tapi saya ingin memberikan sebuah perbandingan. Hamba Tuhan yang hebat dipakai Tuhan saja bisa belum bertobat, Bapak Ibu. Apalagi saya hamba Tuhan kecil yang bisa sembunyi di balik keberhasilan sedikit. Saya bisa jadi pendeta munafik di mata saudara yang saudara anggap saya sempurna. Pastikan engkau dan saya sudah bertobat. Mari bangkit berdiri. Pegang roti di tangan kanan kita dan cawan berisi air anggur di tangan kiri kita. Shikaralabalaba. Kita tundukkan kepala Bapak Ibu yang sudah terima karunia bahasa roh boleh berdoa dengan karunia itu. Bapak Ibu yang belum terima karunia bahasa roh menyembah Tuhan dengan akal budi. Shikaralabalaba ya shikaralabalaba. Shikaralabalaba. Shikaralabalaba ya. Ini waktunya Tuhan berurusan dengan kita. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di mini hall, yang ada di ruangan ibadah anak, di balkon, di ruangan bayi, di lantai dasar ini. Shikaralaba. Tuhan mau saudara berurusan dengan dia pribadi lepas pribadi. Tuhan tidak sedang mencari orang yang mengaku Kristen tapi belum bertobat. Tuhan mencari orang yang mau jujur. Ini aku Tuhan seperti pemungut cukai. Aku gak layak. Aku bukan orang Farisi yang merasa benar. Dan aku tidak akan pernah bisa dibenarkan karena kesombonganku. Saudara yang mengaku perlu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini. Saudara datang kepada Tuhan. Setelah saudara berdoa jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan terjadi hal yang lebih buruk dalam hidupmu. Terimalah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Hari ini engkau diselamatkan. Berdoalah dengan cara, Tuhan aku orang berdosa, aku layak dihukum, tetapi aku mengaku dosa, datang kepadamu, menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuk dalam hatiku, jadikan aku manusia baru. Berdoalah seperti itu Bapak. Dan hari ini menjadi sebuah sejarah. Tanggal 29 Maret 2024 pukul 9.30 Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bahkan jika ada seisi rumahmu belum percaya Yesus, Tuhan berjanji engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di kayu salib.
untuk korban Yesus. Engkau melakukan kenosis buat kami semuanya. Supaya kami yang tidak mungkin ada cara selamat. Tetapi dengan cara Tuhan mati di kayu salib, kami beroleh selamat. Mari angkat roti di tangan kanan kita dengan rasa hormat dan syukur tinggi. We worship you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Roti dan air anggur ini sudah dikuduskan, sudah diberkati. Malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Dia melakukan perjamuan kudus bersama dengan para murid. Dengan hati sedih tentunya. Tuhan membagi roti sambil berkata, inilah tubuhku. Lalu Tuhan mengambil cawan berisi air anggur sambil berkata, inilah darahku. Roh Kudus, kami sering mendukakan Engkau. Kami berkata kami hamba Tuhan. Aku berkata aku pelayan Tuhan. Aku berkata aku orang Kristen. Tapi betapa sering aku menyalibkan Engkau. Ampuni Tuhan. Kesombonganku merasa benar. Orang lain selalu salah. Itu yang membuat aku tidak bisa mengalami karya penyalipan-Mu dengan sempurna. Aku merasa tidak membutuhkan juru selamat karena aku lebih baik dari orang lain. Bahkan di gereja ini. Minta ampun kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, yakinkah kita bahwa roti di tangan kanan kita ini adalah satu persekutuan dengan tubuh Yesus. Dan sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Dan akad cawan berisi air anggur perlahan Bapak Ibu. Anda yang mengalami kesulitan membuka perlahan. Kita semua nanti akan meminum bersama. Merayakan Jumat Agung yang agung. Inilah hari pertukaran 2000 tahun lalu. Antara orang berdosa saya dan saudara. Melalui pribadi yang kudus mulia. Pertukaran dalam proses kenosis Allah. Supaya kita beroleh keselamatan. Kekasih Tuhan, yakinkah kita bahwa air anggur cawan di tangan kanan kita ini adalah satu persekutuan dengan darah Yesus. Dan sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kalau engkau rindu revival, rindu kebangkitan rohani, terima dalam nama Yesus. Kalau hari ini engkau sedang berseru, Tuhan, aku butuh mujizat kesembuhan ilahi. Percaya darah Yesus cukup. Kesembuhan ilahi bagi kita yang percaya. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur, ekspresikan syukur kita kepada Tuhan. Setia melayani, setia beribadah, setia kepada pasanganmu. Itu adalah bagian dari buah roh, buah pertobatan. Setia dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Setia dengan amanat agung, pergi. Jadikan semua bangsa murid. Beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Setia sampai Maranatha Tuhan datang. Hidup dalam kekudusan anak-anak muda. Lepaskan dirimu dari jerat iblis. Pergaulan buruk. Engkau mulai berteman. Memilih calon pasangan yang tidak takut akan Tuhan. Dan engkau anggap itu biasa. Bertobat. Dan jalan menuju kepada pengampunan dosa. Engkau dan saya terima di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Terima kasih untuk rangkaian ibadah Jumat Agung. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang kami bersama dengan pasangan sendiri ataupun keluarga menikmatinya. Hari ini aku berjanji sebagai manusia baru, bukan hanya baru bertobat, tetapi memperbaharui pertobatan dan hidup setia kepada Tuhan. Meteraikan firman Tuhan, perjamuan kudus yang kami sudah makan dan minum bersama dengan satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBI Shalom SIC Denpasar. Di tahun 2024 ini gereja kita mendapat tema The Year of Kingdom Mentality. Artinya kita diajak untuk menjadi umat yang menghidupi seluruh kebenaran Allah, memiliki karakter tunduk dan taat pada kehendak Tuhan yang adalah Raja atau Tuan atas hidup kita. Jangan kendor beribadah, setialah hadir dalam kelompok sel dan ibadah-ibadah komisi. The Year of Kingdom Mentality. Tahun bermental kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian, kita mengakhiri ibadah Jumat Agung pada tahun ini tanggal 29 Maret. Puji Tuhan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang punya anak-anak usia 12 tahun ke bawah, hari Sabtu besok ada Paskah Anak. Antar mereka di ruangan ini, mereka akan dilayani juga. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu dan terus menyatakan kasih-Mu. Seperti yang Rasul Paulus hamba-Mu katakan, aku ingin engkau mengenal betapa tinggi, dalam, panjang dan lebar kasih Allah itu. Terima kasih Tuhan, aku orang berdosa, aku orang jahat, aku pantas dihukum. Haleluya, karena Kristus sudah menukarkan hidupnya dengan hidupku. Hari ini aku boleh dengan rendah hati bersyukur, pakai hidupku jadi alat kemuliaan-Mu. Kami mengakhiri ibadah kami akan pulang. Naungi dan tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Kasih sayang, kebaikan, kemurahan Tuhan, penyediaan Tuhan limpah sempurna atas kami. Baik kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, pernikahan kami hari lepas hari dipulihkan. Mengalami bukan hanya kesembuhan fisik, tapi kesembuhan-kesembuhan dari sakit penyakit pernikahan, sakit penyakit relasi, karakter, roh yang tidak bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian mempersiapkan ibadah ini. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa semua dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang hebat, Allah yang kami kenal. Di dalam satu nama, Yesus Kristus namanya. Kami akan pulang dan mohon berkat Tuhan. Mari kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa yang baik. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang dan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Serta kuat kuasa dan pertolongan Roh Kudus. Sepanjang umur hidup kita disertainya, ditolongnya, dibimbingnya, diberkati oleh Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat atas jiwa kita tercurah limpah sempurna hari ini dan sepanjang umur hidup kita diberkati. Pulanglah, terimalah berkat ini dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan terima berkat Tuhan mengakhiri ibadah pada hari ini bersama katakan amin. Mari bersama kita merayakan karya keselamatan yang menjaga setiap kita, juru selamat, penembus dosa. Tepuk tangan puji nama Tuhan. Ingat kasih Tuhan, ingat karyanya bagi setiap kita. Yang tinggalkan tatanya, menjadi seperti kita, turun ke dalam dunia. Bersama kita pujikan, oleh karena kasih Tuhan, Oleh karena kasih-Nya, amin. diberikan seluruh hidupnya. Selamatkan yang percaya, serukan juru selamat, penebus dosa, pembebas jiwa.
Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat setiap kami. Lagi katakan, yang tinggalkan tandanya menjadi seperti kita, turun ke dalam dunia bersama, serukan oleh karena kasih-Mu Tuhan. Oleh karena kasih-Nya Diberikan seluruh hidupnya, yang percaya Juru Selamat, penebus dosa, pembebas jiwa, Sang pemilik kehidupan. Juru Selamat, penebus dosa, Yesus Kau tiada bandingnya, berkuasa dan mulia. Musik maju Tuhan, ingat kasih Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup setiap kita. Dia berikan jawabannya ganti dosa-dosa kita, dan Dia berikan kehidupan yang kekal bagi kita yang percaya. Juru Selamat, penebus dosa, serukan Juru Selamat Yesus namanya, Sang pemilik kehidupan. Juru Selamat, penebus dosa, Yesus Kau berkuasa dan mulia. Yesus Juru Selamat, Juru Selamat, amin. penebus dosa, Pembebas jiwa, Sang pemilik kehidupan. Juru Selamat, penebus dosa, Yesus Kau tiada bandingnya. Katakan Yesus Kau tiada bandingnya. Yesus Kau, Yesus, Yesus Kau tiada bandingnya. Yesus, serukan dan mulia. Yesus namanya. Selamat menyambut Hari Raya Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.